dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Cara yang ketiga dengan rumus ABC. Jadi kalau misalnya kamu mau menentukan akar-akarnya, nih, menentukan akar-akar penyelesaian misalnya. Akar-akar penyelesaian. Kalau misalnya dia X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Gimana cara mencari akar-akarnya? Akar-akarnya kasih nama lah si X1 sama si X2. Caranya, yang pertama boleh dengan faktorisasi. Faktorisasi. Kayak mana itu? Cari dua bilangan, kalau dikali sama dengan 12. Kalau dikali sama dengan 12, ya. Kalau dijumlah sama dengan min 7. Siapa dia? Iya. Coba, kalau dicari, ya, cari dua bilangan, A tambah B lah. Kalau dikali sama dengan 12, si C nih, ini, si C, ya. Kalau dijumlah itu sama juga dengan min 7, si B nih. Ya. Siapa dia? Coba. Siapa A-nya? Siapa? Dua bilangan kalau dikali. A-nya 1, Bu. Kalau coba cari dua bilangan, kalau dijumlah sama dengan min 7, kalau dikali sama dengan 12. Siapa dia? Kalau dia dijumlah sama dengan min 7. Kalau dikali sama dengan 12 positif. Ingat, kalau dikali itu bisa min kali min. Kalau dijumlah sama dengan negatif 7. Min 3 dikali min 4 berapa? Min 3 dikali min 4 sama dengan berapa? Min 12. Min kali min? Positif. Positif 12. Min 3 ditambah min 4 sama dengan berapa? Ngutang 3, ngutang 4. Min 7. Min 7 sama, no. Sesuai. Berarti nanti A-nya min 3, ini kasih X-nya dulu nih. X, ini X. X min 3, X min 4 sama dengan 0. Ini kalau cari faktorisasi. Ya. Nanti baru X min 3 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. X-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 4. Jadi akar-akarnya ada 2, si 3 dan si 4. Begitu, ya. Itu kalau yang cara faktorisasi. Gimana? Ada 2 cara. 3 cara sebenarnya. Cuman kalau misalnya pakai itu juga bisa. Kuadratnya nggak usah. Baik. Oke. Ada yang menanya enggak? Ini. Kalau dengan cara yang kedua, caranya pakai ABC, bisa pakai ABC. Nah, kalau cara yang coba cara yang faktorisasi, bisa nggak cara faktorisasi? Coba kamu, kalau misalnya saya tanya X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Akar-akarnya siapa? X1 sama X2-nya. Coba kalau itu X kuadrat. Cari dua bilangan. Kalau dikali
Ini harus X, ini X. Kalau dikali hasilnya 6, kalau dijumlah sama dengan min 5. Kenapa Bu? Maaf. Coba ini difaktorin, cari akar-akarnya. Cari si X1 sama si X2. Akar-akarnya. Pakai cara pemfaktoran. Cari dua bilangan, kalau dijumlah sama dengan negatif 5, kalau dikali sama dengan positif 6. Siapa dia? Bener Bu. Coba. Dua bilangan kalau dicari diiniin. Sama dengan min 5 kalau dijumlah, kalau dikali sama dengan 6. Oh, 2 sama 3 Bu. Iya. Plus atau min? Uh, Dijumlah min 5 dikali plus 6. Ingat min kali min sama dengan plus. Berarti positif. Negatif. Oh, negatif. Min 2 dikali min 3 kan positif 6. Min 2 ditambah min 3 kan sama dengan min 5. Kalau nanti dia positif, nanti kalau 2 tambah 3, 5 doang. Dia kan mintanya min 5. Makanya ini harus min 2 sama min 3. Nah, baru dicari X min 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Atau X min 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan 3. Jadi akar-akarnya si 2 dan si 3. Gitu. Nah, ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua itu pakai ini, pakai apa namanya? Pakai rumus ABC. Masih ingat rumus ABC? Ini saya coba. Mana? Ayo, rumus ABC. Yang min B itu ya Bu. Ya, betul. Min B plus minus B kuadrat min 4AC itu. Ya. Itu saya kalau mau mundurin itu saya kok susah ya. Nih, yang ininya saya mau mundurinnya kok susah ya. Kamu bisa nggak masuk ke situ? Ke whiteboard-nya Bu. Whiteboard saya. Hah? Bentar. Kayaknya nggak bisa deh Bu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya ini saya mau iniin. Nggak ini, apa dia nggak bisa apa sih namanya? Nggak bisa saya ini geser-geser. Ininya mau saya geser nggak bisa ya. Oke.
Kita pakai coba permutasi. Aduh. Apa? Sini. Ini ada coba kamu bisa masuk ke sini. Oke. Kalau misalnya pakai ini apa ABC tadi apa? ABC min B apa? Misalnya tadi X1,2 rumusnya. Ini apa yang kamu lihat nggak apa yang saya tulis? Kelihatan nggak, Mel? Kelihatan, Bu. Kelihatan kan ya? Ya. Ya. Jadi kalau misalnya tadi ini X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Ya kan? Nah, kamu bisa selain pakai cara tadi faktorisasi, ya kamu bisa cari pakai ini rumusnya. Jadi X1,2 adalah min. Ini kalau dari sini siapa nilai ABC-nya? A-nya itu adalah koefisien X kuadrat. B-nya itu koefisien si X. C-nya itu adalah konstanta. Koefisien X kuadrat, angka di depan X kuadratnya ada berapa? Ada, berapa nilainya? 1, Bu. Ya, betul. Good. Kalau koefisiennya si X, Min 5. kalau si C konstantanya? 6. Iya. Jadi kalau X1 dan X2-nya itu adalah min B. Berarti min 5 ya plus minus akar B kuadrat. Min 5 dikuadratin dikurang 4 dikali A-nya 1, C-nya 6. Ya, ini masih akar nih. Dibagi dengan 2A. 2 dikali 1. Jadi X1, X2-nya berapa? X1, X2-nya. X1 dan X2-nya adalah min kali min 5 itu 5. Ini kan min dikaliin jadi plus ya. Plus minus akar min 5 dikuadratin berapa? 25. Dikurang 24 ya kan? Dibagi 2. Jadi 5 plus minus 1 per 2. Jadi X1-nya itu adalah 5 tambah 1 bagi 2 sama dengan 3. Ya, yang ini kan plus minus nih. 1 plus 1 min. Nah, X2-nya? X2-nya siapa X2-nya? X2-nya yang? Iya, benar. X2-nya yang 5 min 1 per 2. Jadi 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, sama kayak tadi. Kamu pakai yang mana? Terserah. Kalau yang pakai ini pakai rumus. Yang satunya lagi pakai cara pemfaktoran. Ini dulu ngerjain
mencari akar-akar persamaan akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat. Ya. Coba satu lagi nih. Satu lagi coba cari akar-akarnya. Pasti kan mencari akar-akar dulu nih. Akar-akarnya dari misalnya ini saya minta misalnya tentukan akar-akarnya dari 2x kuadrat. 2x kuadrat ya. Min 5x plus 3 sama dengan 0. Nah, siapa akar-akar penyelesaiannya? Si X1 sama si X2-nya. Ditanya. Mbak, gimana caranya? Kamu bisa masuk ke sini nggak? Kalau sekarang bisa nggak kamu masuk? Masih belum bisa, Bu. Saya coba kasih ke kamu deh. Tuh, saya kasih kamu link. Coba kamu bisa masuk nggak? Bisa? Belum masuk sih kamu. Bentar, Bu. Eh, Wifi aku terlalu jelek, Bu. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ini aja ya. Oke. Ya. Nah, sekarang coba ini. 2x kuadrat min 5x tambah 3 sama dengan 0. Yuk cari akar-akarnya. X1 sama X2-nya. Berapa? Siapa A-nya? Koefisien X kuadrat. 2. 2. Siapa B-nya? Min 5. Siapa C-nya? 3. Oke, apa rumusnya? Min? Min B. Oke, plus minus akar ya. Akar B Akar B kuadrat dikali dikurang A kuadrat. 4. Oh, 4 A kali C. Iya, belum selesai per Apa ya? 2. 2A. Iya, oke. Yuk kita mulai. Jadi X1 dan X2-nya adalah min B. Berarti min berapa? Min dikali min 5 plus minus akar berapa? 2, 5. Kan 5 kuadrat kan? Oh.
Dikurang berapa? Dikurang 4. 4 kali? 4 kali 2 kali 3. Kali sama dengan? Hmm. 11. 24, Bu. Ya, 24. Betul, dibagi 2 kali A. A-nya berapa? A-nya 2. Berarti 2 kali 4. 2. Iya, betul. Udah tinggal dihitung min kali min tuh plus. Yuk, akar 25 kurang 24 tuh 1 dibagi 4. Jadi X1-nya sama dengan siapa? X1-nya X1-nya jadi siapa? 5 5 plus minus. plus, jangan. Oh. Bagi 2. Yang plus yang untuk 1, yang minus untuk yang kedua. 5 plus 5 akar 1. Berapa akar 1? Akar 1 sama dengan 1 dibagi 4. sama dengan 6 per 4. 6 per 4. Kecilin, bagi 2. 6 bagi 2. 3 per 2. Ya, yang X2-nya baru yang minus. Jadi yang plus minusnya ini dipecah. Yang keduanya baru 5 min 1 dibagi 4. 5 dikurang 1 berapa? 4 Per 4 sama dengan 1. Gitu. Ya. Gitu ya. Jadi kalau cuman kalau nanti ditanya ada soal tentukan akar-akar, udah kamu pakai rumus ABC aja. Tapi harus ingat rumusnya ya. Coba jangan diiniin, jangan dilihat, coba apa rumusnya? Min B. Terus? Min B plus Benar. minus akar. Akar apa tadi? A kuadrat. B kuadrat. B kuadrat dikurang 4 kali A kali C dibagi 2A. Ya, itu ya. Nah, itu rumus yang pertama, cara mencari akar-akar. Yang kedua yang dipelajari apalagi? Yang kedua itu yang dipelajari adalah rumus jumlah dan hasil kali akar. Jumlah dan hasil kali akar. Nih, ada rumusnya nih. Tadi kan kalau kita tadi kan nyari X1 dan X2-nya. Nah, sekarang ada rumus. Kalau kedua akarnya dijumlah, rumusnya min B per A. Kalau kedua akarnya dikali, ini hasilnya C per A. Jadi misalnya kayak gini tadi nih. Contoh misalnya, saya punya 3X kuadrat min 6X plus 10 sama dengan 0. Ya. Ditanya, cuman X1 tambah X2-nya berapa? Kamu nggak perlu cari pakai rumus ABC, siapa X1, siapa X2, nggak usah. Kalau yang ditanya cuman yang X1 tambah X2, maka kamu langsung gunakan aja rumusnya. Rumusnya apa tadi rumusnya nih? Min B per A kalau dijumlah. Iya, hemat kan? Daripada kamu ngabisin waktu buat cari siapa X1, siapa X2 pakai rumus ABC, ya nggak usah. Jadi cukup langsung kerjain aja X1 tambah X2-nya sama dengan min. B-nya min 6 dibagi 3. Sama dengan positif 6 dibagi 3 sama dengan 2. Gitu. Ya, jadi tidak usah mencari nilai X1 ya. Tidak perlu mencari nilai X1 dan X2.
pakai rumus ABC, panjang banget. Ya. Tapi bisa langsung dipakai rumus min B per A. Begitu juga kalau dia X1 kali X2. Kalau ditanya, tentukan hasil kalinya. X1 kali X2-nya berapa? Ya sama, X1 dikali X2-nya. Berapa nilainya? Nggak usah dicari nilainya, langsung aja pakai rumus. C per A. Berapa nilainya? C per X1 kali X2-nya. Eh, Ayo, kalau ditanya X1 kali X2, C per A. C per A-nya berapa? Siapa? C per A-nya 10/3. Iya, benar. 10/3. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi pakai ini ya. Kalau saya tanya rumusnya, kalau saya tanya berapa nilainya dari ini? X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ya. Berapa nilainya? Cari. Misalnya nih ditanya, berapa nilainya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat? Berarti jawabnya gimana? Ini ada rumus. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama juga dengan X1 ditambah X2 dikuadratin dikurang 2 dikali X1 kali X2 gitu. Ya. Coba Ibu. berapa tadi ininya? X1 tambah X2-nya. 2 kan? 2. Berarti 2 dikuadratin dikurang 2 dikali 10/3. Berapa dia? 2 4. kuadrat 4 dikurang 20/3. 3. Gimana cara mencarinya? 3 kali Em, 4 dibuat dulu kan? 12 Iya, per 3 gitu kan samaan penyebutnya. Sama dengan berapa? 12 kurang 20 min min 20 kurang 12 min 8, Bu. min 8/3. Oh, min 8/3. Ya, begitu ya. Nah, coba saya kasih lagi coba satu lagi nih. Jadi tadi kita belajar bagaimana pakai rumus ABC ya, cari X1 sama X2. Sekarang bagaimana kita mencari jumlah dan hasil kali si akar-akar tanpa perlu cari nilai X1 dan X2-nya pakai rumus ABC. Jadi langsung pakai rumus X1 tambah X2 min B per A, X1 kali X2 C per A. Nah, sekarang coba kalau saya punya ini, ayo ada ininya, 4X kuadrat, ya, min 3X ditambah 8 sama dengan 0. Tentukan nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Berapa nilainya? Eh, Berarti kamu cari dulu X1 tambah X 2. 2. Rumusnya apa? Yang apa? Min Min B per 2 per A. per A. Ya. Berapa nilainya? Em, Min? 3 min 3 Iya. per Min 3 per per 4. Sama dengan
3/4. Oke, X1 kali X2-nya siapa? C C per B. A. C per A juga, cuman dia nggak pakai nih, ya. C per A. Kalau hasil kalinya C per A, hasil jumlahnya min B per A. Apa rumusnya? Apa hasilnya? C per A, siapa C-nya? C-nya 8, Bu. 8 per 4. sama dengan 4/2. ya 4/2. 2/4 bisa nggak? 4/2 berarti 4 bagi 2 berapa? 2. 2. Yuk, sekarang berarti kalau tanya X1 tambah X2 kuadrat, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat berarti X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Tadi apa rumusnya? Dalam kurung X1 X1 tambah tambah X2 kuadratin dikurang 2 kali X1 dikali X2. Ini rumusnya. X1 tambah X2, apa tadi? 3/4. Dikuadratin. Dikurang 2 dikali X1 kali X2. 2. 3/4 dikuadratin berapa nilainya? 3/4 kuadratin. 3 kuadrat. Sem 9. 9 per 4 kuadrat 16. ya 9/16 dikurang 4. Ayo, bagaimana? Si 4-nya dibuat pecahan. Berapa per 16? Ayo, biar sama. 16 kali 4 aja. Berapa 16 kali 4? 64. 64, benar. Jadi hasilnya sama juga dengan 9 dikurang 64 per 16. Sama dengan berapa? Negatif 64 dikurang 9. 55. Ya, gitu ya. Jadi ini ya yang kamu harus garis bawahi, ini rumus. Ini 1, ini rumus. Ini tadi nih rumus. Sama ini. Selain tadi rumus ABC. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Enggak, Bu. Oke. Nah, itu ada 4 materi ya. Kalau persamaan kuadrat itu ada 4 materi. Tadi materi pertama apa tadi? Materi pertama? Apa materi pertama tadi yang kita pelajari? Yang Menentukan nilai X1 dan X2. 2. Pakai
rumus faktorisasi, kalau enggak pakai rumus ABC. Kalau pakai rumus ABC tadi apa? Rumusnya? Kenapa Bu? Wifi-nya jelek. Iya, oke. Kita ngulang lagi ya, biar kamu semakin hafal. Coba tadi kalau misalnya tadi menentukan nilai X1 dan X2, pakai apa? Rumus apa? Pakai rumus Yang AB, AB, ABC, ABC ABC. kan? Ya, apa Iya. rumusnya? B kuadrat Salah. Belum. Ayo, rumusnya adalah min min B min B. plus minus tadi rumus ABC, menentukan nilai X1 dan X2 pakai rumus ABC. Min B, Oh, min B plus minus akar iya, B akar. kuadrat min 4 kali A kali C bagi 2A. Oke, itu cara menentukan nilai X1 sama X2. Nanti X1-nya yang jumlah, yang plus, X2-nya yang minus. Terus, pelajaran yang berikutnya, rumus jumlah dan hasil kali. Kalau menentukan hasil jumlah akar-akar, X1 tambah X2, rumusnya apa? Kamu bisa menentukan hasil jumlah dari akar-akar si X1 sama X2 atau X1 tambah X2 tanpa harus mengetahui berapa nilai X1 dan nilai X2-nya. Ada rumusnya langsung, X1 tambah X2. Rumusnya adalah Min iya, min, benar. Min min B min B per ditambah min B dibagi per min B per min B per A. A. Iya, ulang coba apa? Min Min B per A. kalau X1 kali X2. Kalau hasil kali akar-akarnya rumusnya apa? C bagi A. C bagi A. Kalau ditanya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, rumusnya apa? Dalam kurung Dalam kurung X1 X1 mm, ditambah mm, X2 benar, tutup kurung dikali diku dikurang di kuadrat. di kuadrat Ya, dikuadratin terus baru dikurang apa ya? 2 2 kali X1 X2 Iya. ya. Ya, nanti diapalin ya, diingat lagi ya. Iya, Bu. Oke, pelajaran yang ketiga sekarang adalah diskriminan ya. Yang ketiga, diskriminan akar-akar. Ya, diskriminan. Nah, diskriminan ini simbolnya D. Rumusnya B kuadrat min 4 AC. Kalau diskriminannya kurang dari 0, artinya ya persamaan kuadrat tidak punya akar real. Tidak punya akar real.
atau akarnya imajiner, nggak nyata. Tapi kalau diskriminannya sama dengan 0, itu artinya persamaan kuadrat punya satu akar real, ya, atau punya dua akar yang kembar. Dua akar kembar. X1 sama dengan X2. Ya, jadi dianggap sebenarnya satu aja akarnya. Karena kalaupun ada dua tapi dia sama ya dianggap satu kan. Tapi yang satunya lagi diskriminan lebih dari 0. Ini artinya persamaan kuadratnya punya dua akar real berbeda. X1 tidak sama dengan X2. Gitu ya. Jadi ini kalau imajiner kurang dari 0, kalau kembar sama dengan 0, dua akarnya kembar atau sama. Kalau dua akarnya realnya berbeda, diskriminannya lebih dari 0. Contoh misalnya, ya misalnya, nah ini, Mbak, ini dulu. Oke. Kelihatan nggak di sini? Kelihatan, Bu. Saya copy ya, copy paste di sini. Ini soalnya. Tentukan batas nilai real gitu ya. Oke. Coba sekarang saya tanya lagi. Tadi syaratnya apa? Masih ingat nggak? Kenapa, Bu? Syaratnya apa? Supaya dia punya akar real. Apa ini syaratnya? Tadi kalau diskriminannya kurang dari 0, yuk kita ulang lagi. Kalau diskriminannya kurang dari 0 artinya apa? Real. Akarnya imajiner. Imajiner. Iya, imajiner, tidak real. Kalau diskriminannya sama dengan 0 artinya apa? Dia real, Bu. Real tapi Kembar. kembar. X1 sama dengan X2. Kalau diskriminannya lebih dari 0, akarnya real, Real. kembar apa enggak? Enggak. Iya, berbeda. Kalau cuman akarnya real doang, dia nggak bilang kembar, dia nggak bilang berbeda, cuman dibilang akarnya real doang. Kayak gini nih, akarnya real doang dibilang. Nggak dibilang real kembar atau real beda. Syaratnya apa? Diskriminan lebih dari sama dengan, pakai sama dengan. Jadi digabung nih yang ini sama yang ini digabung. Diskriminan lebih dari sama dengan 0. Ya, gitu ya. Ya, Bu. Nah, kembali kita ke sini soalnya. Dia minta akar real. Akar real. Berarti syaratnya apa? Dia diskriminannya harus sama dengan 0. Real doang. Kalau sama dengan, D-nya harus lebih besar daripada 0. kalau lebih besar doang, realnya beda. Dia nggak ada tambahan embel-embel apapun, kembar beda nggak ada, cuman real doang. Berarti yang mana? Yang paling bawah. Ini. Ya.
Kalau dia ada tambahannya real kembar, baru sama dengan. Kalau dia ada akar real beda, lebih dari doang. Tapi kalau hanya real atau nyata, maka lebih dari sama dengan. Ya. Nah, coba kita rapihin dulu nih persamaan kuadrat ini masih berantakan nih persamaan kuadratnya. Kamu harus susun. Gimana cara nyusunnya? Coba kalau ini kita susun, jadinya apa nih? Satu ini yang punya X kuadrat, ya, yang punya X sama yang nggak punya X. Berarti apa nih? 2M X kuadrat, terus ditambah 4M X. Ini ada min 2X di sini. Plus 2X karena pindah ruas. Terus yang nggak punya X. Tambah 3. Min 2M-nya juga pindah. Jadi plus 2M. Sama dengan 0. Yuk, pertanyaan saya. Siapa nilai A-nya? Koefisien X kuadrat. Siapa? 2, Bu. Enggak. Semuanya. Ada hurufnya juga tuh. Pokoknya semua di depan X kuadrat. 2M. Iya, betul. 2M. Siapa B-nya? 4M. Yang ada. Iya, dan ada lagi tuh. Tambah 2. Iya, benar. Siapa C-nya yang nggak punya X? 3 tambah 2M. Iya, betul. Nah, karena dia minta real doang, berarti diskriminannya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, masuklah kita. Tadi ini. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Ya, masuk B-nya. Siapa B-nya? 4M tambah 2. Kuadratin. Dikurang 4 dikali A-nya. Siapa A-nya? 2M. 2M. C-nya 3 plus 2M. Lebih dari sama dengan 0. Yuk, coba dibuka kuadratnya. 4M ditambah 2 dikuadratin. Hasilnya apa? 36. Belum. 4M dikuadratin. 4M dikali 4M. 16. 16. M-nya apa? M-nya dikuadratin juga. 16. M kuadrat. Iya, betul. Ditambah? Tambah 2. Enggak. 4. 4. Oke. Satu lagi. Kan depannya kuadrat, belakangnya kuadrat. Jangan lupa ada tambahannya lagi. Depan dikali belakang kalikan 2. Ya, jadi depan kuadrat tambah belakang kuadrat tambah depan kali belakang kali 2. Jadi 4M kali 2. Kali 2 lagi. Berapa? 4M kali 2. Depan kali belakang. Terus kalikan 2 lagi. Jadi rumusnya itu. Jadi ada rumusnya ini. Kalau ada A tambah B dikuadratin, itu hasilnya adalah depan dikuadratin, tambah belakang kuadratin, tambah 2 dikali depan dikali belakang. Itu rumus. Yuk, sekarang tadi apa? Depan 4M, belakang 2. 4M kali 2, berapa M? 8M. Kalikan 2 lagi pakai rumus. 8 kali 2? 16. Iya, good. 16M. Dikurang. Yuk, kali ini yuk. 4 kali 2M kali 3. Ini kali sini. Berapa? Min 4 kali 2.
Iya, min 24 M. Ya, pakai M-nya. Sekarang kalikan lagi, min 4 kali 2M kali 2M yang sini. Berapa? Min 4 kali 2M kali 2M lagi. Min 4 kali 2M berapa? Min 8. Min 8M. Min 8M kali 2M berapa? Min 16M. Apa? M apa? Min 16M? M kuadrat. Iya, kan ada 2. Lebih dari sama dengan 0. Gitu. Ini dia habis. Jadi sisanya adalah 4, 16M dikurang 24. Sama dengan min 8M. Terus, ya supaya positif, M-nya pindah ruas dia. Oh, ini masih lebih dari sama dengan 0. Pindah ruas jadi 4, min 8M-nya pindah maksudnya. Pindah ya. Lebih dari 8M. Supaya dia positif, karena dia harus positif ya M-nya. Supaya positif dipindahin. Jadi M-nya berapa nih? 4 dibagi 8. 4 bagi 8 berapa? 2. 4-nya di atas. 4 bagi 4? 1. 1 per 2. Ya, inilah hasilnya. Ya, kayak gitu ya. Tadi ya, ada syarat-syaratnya ya. Ayo, diulang. Kalau diskriminan, rumusnya apa? Rumusnya diskriminan apa? Yang Oke. D sama dengan D sama dengan B. B kuadrat min 4A 4 kali A kali C. Iya, betul. B kuadrat min 4A kali C. Terus kalau si diskriminannya kurang dari 0 artinya apa? Akar imajiner. Iya. Kalau diskriminannya sama dengan 0 artinya apa? Real kembar. Oke, kalau diskriminannya lebih dari 0. Akar real beda. Kalau diskriminannya lebih dari sama dengan 0. Akar real. Iya, betul ya. Udah ada tuh banyak yang harus diingat ya. Jadi hanya 4 yang dipelajari harusnya bahan-bahannya. Yang pertama kamu bisa menentukan nilai X1 dan X2. Ya, boleh pakai faktorisasi, boleh pakai rumus ABC. Ya, lebih baik kamu pakai rumus ABC aja. Ya, karena kalau pakai rumus faktorisasi itu harus agak-agak mikirnya lebih kuat. Tapi kalau pakai ABC, kamu tinggal ngapalin rumus, tinggal masukin angka. Terus yang kedua, kamu harus tahu rumus jumlah akar-akar sama hasil kali akar-akar, X1 tambah X2. Yang paling sering itu ditanya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, itu harus diingat lagi tadi rumusnya. Terus yang ketiga, nah ini kalau misalnya nentuin diskriminan. Nah, kalau diskriminannya sama dengan 0 artinya apa, ya? Atau kayak begini tadi soalnya, berapa nilai M, batas M supaya dia punya akarnya real gitu. Ya. Nah, yang keempat terakhir itu adalah menyusun persamaan kuadrat. Ya, menyusun persamaan kuadrat. Oke. Menyusun persamaan kuadrat baru, nah ini istilahnya.
Atau gini dulu, menyusun persamaan kuadrat. Ya, jika diketahui akar-akarnya misalnya. Ya. Contoh misalnya gini. Misal dikasih tahu nih, X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan min 5. Siapa persamaan kuadratnya? Ini diapain, Mbak? Ya. Itu kan persamaan kuadratnya. Tadi kan kamu ada persamaan kuadrat, ditanya akar-akarnya, pakai rumus ABC. Sekarang dibalik, dikasih tahu akar-akarnya, tapi nggak tahu persamaan kuadratnya. Maka rumusnya adalah Makasihnya jadi temennya tuh. persamaan kuadrat itu adalah X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Gitu. Oke. Nah, berarti hasilnya apa nih hasilnya? Eh, Tadi X1-nya 3 kan? iya, Berarti X min 3 min 3. dikali X dikurang? Dikurang min 5. Iya. Nah, gampang kan? Nah, udah. Jadi hasilnya X min 3 dikali X plus 5 sama dengan 0. Tinggal dikaliin doang, kali pelangi. Banyak. X kali X berapa? Kali pelangi. X kali X. X kali 5, min 3 kali X, min 3 kali 5. Berarti kalau dikaliin apa? X kuadrat Terus? di tambah X kali 5. 5X Terus min 3 kali X. min 3X. Oke. Min 3 kali plus 5. Min 20. Min enggak. Kebanyakan. Min. Oh, 5. Min 15. Iya. Ya, rapihin. X kuadrat ditambah 5 kurang 3. 2x. Min 15 sama dengan 0. Inilah akarnya. Nah, gitu. Jadi inilah persamaan kuadratnya. Yang kalau akar-akarnya 3 sama min 5. Persamaan kuadratnya ini. Gitu. Ya, jadi ini rumusnya nih. X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Gitu. Ya. Atau cara yang kedua. Nah, bikin dulu cara yang kedua. Cara yang kedua mana kamu mau pilih nanti. Cara yang keduanya, ya, persamaan kuadratnya, menyusunnya, pakai rumus segini. X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 dikali X, ya, ditambah ya, X1 kali X2 sama dengan 0. Gitu. Ya. Jadi X kuadrat dikurang X1 tambah X2, X ditambah X1 kali X2. Mau pilih yang mana terserah. Coba ini ya, kita coba hasilnya sama nggak nih? Berarti apa? X kuadrat dikurang X1 tambah X2. X1-nya siapa tadi? 3. Ditambah X2-nya siapa? 5. Min 5. Taruh variabelnya si X. Ini mana lebih gampang, kamu pilihlah. Ditambah X1-nya tadi 3, X2-nya min 5. Sama dengan 0. Jangan lupa sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke. Hasilnya X kuadrat
3 tambah min 5 berapa? Tiga tambah min 5 berapa? Min 2. Ya, dikurang min 2. Ada X-nya. 3 kali min 5 berapa? Nih. Min? Min 3 kali 5 sama dengan 15. iya, sama dengan 0. Nah, coba ini, min ketemu min. Min kali min. Min ketemu min jadinya plus kan ya? Iya. Min ketemu min plus. Jadi, X kuadrat plus 2X dikurang 15 sama dengan 0. Sama enggak sama dia? Sama kan? Biasanya saya duduk Iya. di situ aja. Oh, sekarang Ya, naik. sama. Jadi boleh pakai cara yang ini, boleh pakai cara yang sebelahnya. Terserah mau pilih yang mana. Ya. Lihat di sana. Coba kamu sekarang kita coba tentukan persamaan kuadrat. Ya. Ingat ini rumusnya ya, X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Atau kalau enggak X kuadrat dikurang X1 tambah X2, X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Terserah mau pilih yang mana. Coba kalau saya punya persamaan kuadrat, akar-akarnya diketahui. Persamaan kuadrat akar-akarnya itu si min 12, terus satunya lagi adalah 3. Tentukan persamaan kuadratnya. Ayo, jawabnya apa? X X. dikurang min 12. Ya, tutup. Terus dikali. X min 3. Iya, oke, sama dengan 0. Min ketemu min, jadinya apa? Positif. X positif 12. X min 3 sama dengan 0. Ayo, buka perkalian ini, hasilnya apa? X kuadrat Ya. tambah 12. 12X. Iya, oke. Min 3X. Oke. Tambah Plus kali min sama dengan min. min 36 Sama dengan X. 0. Oh, no. Enggak pakai X. Kan 12 kali min 3 ya. Jadi hasilnya X kuadrat 12 kurang 3 berapa? 9. Plus 9X. Min 36. Iya, inilah dia hasilnya. Gitu. Persamaan kuadrat. Ada yang mau tanyain nggak? Enggak, Bu. Ya. Satu lagi ya. Satu lagi. Sama. Tapi ini menyusun persamaan kuadrat baru. Ya, menyusun persamaan kuadrat baru. Contohnya gini. Nih, saya punya ada contoh. Diketahui ya persamaan kuadrat ya. Misalnya si 2X kuadrat
min 4x plus 6 sama dengan 0. Dia punya akar. Akar-akarnya saya kasih nama, bukan si X1, bukan si X2. Tapi akar-akarnya si alfa dan si beta. Atau si P dan si Q lah. Baca dulu. Ya, akar-akarnya adalah si P dan si Q. Si P dan si Q. Terus tentukan persamaan kuadrat baru. Ini ada kata-kata barunya nih. Yang akar-akarnya, misalnya, yang akarnya adalah 2P dan 2Q. Ya, gimana cara menjawabnya? Jadi, jawabnya adalah kamu cari dulu si P dan Q-nya. Gitu, ya. P plus Q dan P dan Q. Jawabnya, ya. Jadi, tadi kan kamu punya 2x kuadrat min 4x plus 6 sama dengan 0. Dia punya akar si P sama si Q. Ya, yang biasanya X1 sama si X2. Nah, dari sini kamu bisa nggak cari P tambah Q siapa? P kali Q siapa? P tambah Q, siapa P tambah Q? Dua. Apa rumus tadi P tambah Q? Min jumlah akar rumusnya tadi Yang min B yang jumlah akar-akar min X1 tambah X2. min B Min B per A. berarti berapa nih? Min B per A. Min 4 per 2. Min 4 per 2 sama dengan berapa? Min kali min 4 positif 4. Positif 4 bagi 2 sama dengan 2. P kali Q rumusnya apa? C Nggak pakai min. bagi Sama dengan 6 per 2. bagi sama dengan 3. iya. Nah, sekarang itu udah dapet tuh 1. Sekarang kita ke sini yang ditanya. Dia minta tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2P dan 2Q. Gitu. Nah, langsung kita cari. Kita pakai rumus yang ini. Yang tadi tuh ada tuh rumusnya yang X kuadrat dikurang X1 tambah X2, begitu? Ada ya? Ya, Nah, ada nih, X kuadrat dikurang X1 tambah X2, X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, masukin nih, ya. Tapi kan dia mintanya akarnya 2P dan 2Q. Berarti dia mintanya ganti, X1-nya diganti 2P. Kan ini akar-akarnya 2P dan 2Q. Ini jadi dianggap si X1-nya, ini dianggap si X2-nya. Jadi 2P tambah 2Q X ditambah 2P dikali 2Q sama dengan 0. Gitu. Yuk kita kaliin X kuadrat dikurang 2P tambah 2Q. Bisa nggak keluar 2-nya, terus dalam kurungnya P tambah Q? bisa. Bisa ya, 2 kali P, 2 kali Q. Kenapa saya keluarin? Supaya saya bisa pakai nilai P plus Q-nya ini, diganti nanti jadi ini. Gitu.
Nih, P plus Q. Jadi 2 yang di sini saya keluarin dulu supaya langsung saya bisa pakai. Kalau kayak gini kan dia mecah-mecah. Ini kan saya udah kumpulin. Gitu. Ditambah ini saya kaliin dulu. 4 PQ sama dengan 0. Jadi tinggal dimasukin deh angkanya. X kuadrat dikurang 2 dikali P tambah Q. Ini sama juga dengan 2. Ada variabel X ditambah 4 PQ. PQ sama dengan 3. 4 kali 3 sama dengan 0. Tinggal dihitung. X kuadrat 2 kali 2 berapa? 4, Bu. Min 4X ditambah 4 kali 3 berapa? Kenapa, Bu? 4 kali 3 berapa? 11. X. 4 kali 3? 12. Ya. Inilah persamaan barunya. Persamaan kuadrat barunya. Begitu. Ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Enggak, Bu. Ya. Satu contoh soal yang ini. Sama kayak gini modelnya, persamaan kuadrat baru. Ya. Yuk kita coba ulang dulu, review dulu. Kita review dulu ya supaya apa tadi rumusnya ABC? Min B kuadrat. Apa? Enggak, belum. X1, X,2 sama dengan min apa? Min B Min B plus minus plus minus B kuadrat min 4 kali A kali C dulu. dibagi 2A. Akar. Akarnya di mana? Di B kuadrat min 4 kali A kali C. Ya, betul. Itu gunanya buat apa? Cari persamaan kuadrat. Cari nilai Nilai X1 dan X2, ya kan? Akar-akarnya kan? ya. Iya. Oke. Terus ya, kalau mencari hasil jumlah akar-akar X1 tambah X2, rumusnya apa? Apa? X1 tambah X2. Min? Yang min Min B? Min B dibagi A. Ya. Kalau hasil kali akar-akar, X1 kali X2. C bagi A. Oke. Kalau X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, saya mau buka, saya mau jabarin. X1 kuadrat tambah X2. X dikurang X kan? tambah Iya. Tambah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Saya mau buka, jabarin hasilnya apa? X tambah X1 X tambah X1 dikurang X1 tambah X2 di kuadrat dikurang kurang X2 kali
kali X X 1 1 diapain? dikuadratin. Dikali. Dikali X Eh, hmm, X2. Ya. Oke, nggak apa-apa, nanti tambahin lagi. Ayo, kalau diskriminan rumusnya apa? eh, Kalau ini this B B B kuadrat minus 4 kali A kali C. Oke, kalau dia punya akar real syaratnya apa? Akar real Berarti diskriminannya D D. lebih besar sama dengan Iya, betul ya. Kalau dia dengan 0 ya, jangan lupa ya nolnya. Kalau dia akarnya imajiner, imajiner D lebih kecil daripada O. 0 ya. Kalau dia punya dua akar kembar, 2 kembar D sama dengan 0. ya, oke. Rumus persamaan kuadrat apa? Menyusun persamaan kuadrat X X dikurang X1 dikali X min X2 2 sama dengan 0 atau X kuadrat dikurang X kuadrat dikurang dalam kurung X1 X1 ditambah tambah X2 tutup kurung X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0 ya. Ya, itu ya. Nah, ini yang terakhir nih, yuk. Terakhir, yuk. Ini dulu soalnya nih. Sekarang ini M tambah 3 dan N tambah 3. Yuk, sama kayak tadi, menyusun persamaan kuadrat baru. Kamu cari M tambah N. Ayo, M tambah N-nya berapa dulu? M tambah N. Tadi ini persamaan kuadratnya, 3X kuadrat min tambah 6X min 9. Ayo. 3X kuadrat tambah 6X min 9. M tambah B N. Min B. dibagi A. Iya, berapa? Min 6 dibagi 3. 2. Iya, benar. Ya, good. Min 2 ya. Yuk, M kali N. C dibagi A. Iya, sama dengan 9 bagi min 3. 9 Min 9 bagi 3. sama dengan Min 3. iya. Sekarang kita mulai menyusun persamaan kuadrat barunya. Berarti persamaan kuadrat barunya itu adalah X kuadrat dikurang kurung buka X1 tambah X2. Ini anggap X1, ini anggap X2. Pakai rumus yang ini. Ya, biar lebih mudah. Yuk, kita mulai langsung. Berarti X kuadrat dikurang X1-nya M tambah 3. Ya, ditambah, ini kurung lagi, N tambah 3. Dia minta M tambah 3 dan N tambah 3. Ditambah M tambah 3 dikali N tambah 3. Sama dengan 0. Terus, yuk, kita mulai. Ini tambahin berapa di hasilnya? M tambah 3 tambah N tambah 3. Hasilnya adalah?
M tambah 3 tambah N tambah 3. Hasilnya adalah M tambah N tambah berapa? 3 tambah 3. tambah 3. 3 tambah 3? Oh, 6. Ya, tambah 6X. Gitu, ditambah ini kali pelangi. Semuanya. M kali N. Gitu. MN Oke, lanjut. tambah M3. 3M. Lanjut. Tambah 3N Terus. tambah 9. Iya. Oke. Ini udah ada rumusnya. Ini udah ada. Ya, yang ini kita gabung dulu nih. Jadi ini biar aja dulu. M ditambah N tambah 6X tambah ini MN. Ini 3-nya keluarin kayak tadi. Ya, tambah 9 sama dengan 0. Yuk, kita mulai. Tadi ingat M tambah N min 2, M kali N ini min 2, M kali N ini min 3. Masukin. X kuadrat, M tambah N tadi berapa? N tambah N tadi N kuadrat. M tambah N tadi udah? Oh, nilainya, M angkanya? tambah N min 2, Bu. Ya, min 2 tambah 6. X ditambah MN, rumus tadi apa hasilnya? M kali N. Tadi berapa nilainya tadi? Ada, udah nilainya udah kita cari tadi? Min 3. Ya, min 3 ditambah 3 kali M tambah N min 2 tadi ya, ditambah 9. Udah, tinggal kita hitung. Min 2 tambah 6 berapa? Ngutang 2 bayar 6. 8. Enggak, utang 2 bayarnya 6. Sini ayo, sini. Berkurang. Hmm? 4 ya? Iya. 4X. Ditambah, ini min 3. 3 kali min 2 berapa? Min 6. Oke, tambah 9 sama dengan 0. Ayo hitung yuk, min 3, min 6, tambah 9. Hasilnya? Berapa? Ngutang 3, ngutang 6, bayarnya 9. Kenapa, Bu? Ini, hasil ini berapa nih hasil ini? Ngutang 3, ngutang 6, tambah 9. Hasilnya berapa? Ngutangnya 3, ngutangnya 6. Berarti ngutang 9 kan? Ngutang 9, bayar 9. Jadinya apa? Habis ya? Iya. 0. Jadi hasilnya inilah dia persamaan kuadrat barunya. Iya, itu ya. Sampai di sini. Ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak ada, Bu. Ya udah ya. Kita sampai di sini dulu. Berarti nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, nanti silakan boleh kamu chat ya. Chat aja Oke, Ibu Bu. nanti. Nanti saya kirimin juga itunya. Apa sih si ininya, recordingnya. Iya. Ya. Oke, Ya, Bu. selamat istirahat. Makasih, Bu.
Ya, sama-sama.